Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim, para kiai, tokoh masyarakat yang mungkin hadir di tengah-tengah kita, Direktur Rumah Sakit Muhammad Nur, pengurus takmir Masjid Al-Rashid RSUD Muhammad Nur, dan para jemaah Bapak Ibu rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabu ini, siang ini Allah memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk bisa hadir ke Masjid Al-Rashid ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, lanjutkan dengan kegiatan kajian tafsir, mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran sambil diniati i'tikaf di masjid ini. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf pada Rabu kemarin saya tidak bisa hadir ke kajian ini karena ada kewajiban lain di luar kota. Baik, mari kita manfaatkan waktu siang ini. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nanti kalau panjenengan masih bisa bertahan dan tidak segera bubar, bisa kita lanjutkan pada ayat ke-12. Surah Al-Hujurat ini ya, sebagaimana kajian beberapa minggu sebelumnya, banyak memberikan tuntunan kepada kita bagaimana hidup bermasyarakat. Jadi seandainya masyarakat kita tunduk ya, mengikuti apa yang diajarkan dalam surah ini, maka niscaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang disebut ya, oleh baginda Nabi dengan Madinah, masyarakat Madinah, atau dulu populer dengan istilah masyarakat Madani. Pada zaman-zaman awal reformasi itu diperkenalkan dengan istilah masyarakat Madani, masyarakat yang di situ ada tanggung jawab, masyarakat yang berupaya menegakkan nilai-nilai agama di tengah kehidupan sehari-harinya. Baik, kita lanjutkan, mari kita membaca. Kalau panjenengan pegang mushaf bisa dibuka Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya نساء من نساء
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul Azim. Jadi cukup dulu satu ayat ini. Kalau nanti dirasa waktunya memadai, panjenengan bisa bertahan, ayat kita lanjutkan. Baik, para jemaah, ayat 11 Allah mengawali firman-Nya dengan panggilan penuh hormat, ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya kalau sudah sering kita bahas, wahai orang-orang yang beriman. Pesannya ada 3. Saya ingin sering mengulang ini karena panggilan ini banyak diulang oleh Allah. Minimal 3. Yang namanya pesan Al-Quran itu gak bisa dibatasi, tapi yang bisa sementara saya tangkap itu 3. Apa mestinya? Yang pertama, instruksi, benar. Artinya setelah panggilan ini akan ada taklif, pembebanan dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan, sehingga harus kita dengarkan baik-baik. Apalagi mungkin ada yang ingat 3, sering saya bilang. Ada? Contohlah Allah kalau memanggil. Allah memanggil dengan panggilan penuh hormat. Jadi panggillah sisi terhormat dalam diri yang dipanggil, maka insya Allah panggilan kita menjadi efektif. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan penuh hormat, wahai orang-orang yang beriman. Itu penghormatan luar biasa dari Allah. Tentu ketika dihormati begitu, maka kita harus merespon dengan cepat, karena Allah memanggil kita dengan penuh hormat. Ada orang memanggil kita dengan penuh penghormatan, maka semestinya kita merespon panggilan itu juga dengan cepat dan penuh penghormatan. Tapi di balik itu, para jemaah, ketika Allah panggil dengan panggilan seperti ini, Allah juga seakan ingin menegur atau seakan ingin menyapa kita seberapa bagus iman kita kepada Allah, kan gitu. Saya sudah juga sering menyampaikan, apakah iman kita pada masih tataran iman taklid? Kita beriman hanya karena orang tua kita beriman, atau sudah meningkat menjadi iman ilmi, iman yang didasarkan dengan ilmu. Terus kita lakukan muhasabah diri. Jadi nangarena apa? Ketika dipanggil wahai orang-orang yang beriman, sampai di mana tingkatan iman kita? Kalau setelah iman ilmi, bisakah meningkat menjadi iman iyan? Iman iyan ini akan merasakan bahwa diri ini senantiasa dalam pengawasan Allah, dalam muraqabatullah. Boleh orang lain tidak melihat, tapi yang pasti Allah melihat. Yuk tingkatkan lagi menjadi iman haqqin. Iman haqqin ini akan mengantarkan pemiliknya melihat apapun itu sebagai bukti bahwa Allah amat berkuasa. Terakhir, para ulama menyebut dengan iman hakikah, yang kemudian mengantarkan pemiliknya
pada maqam mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada ingat? Ketika panggilan ini jelas tadi akan ada taklif dari Allah, baik berupa perintah atau larangan. Benar, maka perhatikan. Nah, yang ketiga pesannya, sesungguhnya taklif itu berat. Yang namanya pembebanan itu berat. Pembebanan dari Allah baik perintah maupun larangan itu berat. Gak ada yang ringan. Sholat itu berat. Kata siapa? Sholat ringan, berat. Coba bandingkan berapa orang yang masuk ke masjid ini dengan orang yang masih leha-leha di rumah sakit ini. Tapi bukan karyawannya tidak masuk semua sampai tidak muat masjidnya, ya. Sehingga di luar itu kan tidak muat di luar. Insya Allah lebih banyak yang di luar. Kalau masuk semua nggak muat benar ini, nggak muat benar. Artinya berat, menunjukkan itu berat, dan itu manusiawi. Tapi ketika Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, beban yang berat itu baik perintah maupun larangan itu akan terasa lebih ringan, bahkan boleh jadi akan menyenangkan kalau yang menerima adalah iman kita, bukan sekedar akal kita, apalagi diterima dengan nafsu kita. Kalau nafsu terima nggak akan mau. Enakan tidur kan begitu. Pesok istirahat dulu, sinang tenang. Sojeng deki kibabit. Tadi itu manusia, tapi Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina. Jadi ada 3. Mohon ingat-ingat. Baik, apa taklif dari Allah? Taklif dari Allah pada ayat ini, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ini zaman sekarang ini amat sangat penting kita sebarluaskan pesan ini. Janganlah mengecilkan, janganlah merendahkan. Jadi yang namanya as-sukhriyah itu adalah merendahkan atau boleh menghina. Jadikan menghina. Menghina itu hanya merendahkan orang lain. Janganlah merendahkan kaum satu kaum min kaumin dari kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi mereka kaum yang direndahkan itu khairan adalah lebih baik minhum dari mereka yang merendahkan. Jadi kasusnya ini Bapak Ibu rahimakumullah, banyak versi dalam sebab nuzulnya. Ada yang menyebutkan ini masih ada kaitannya dengan peristiwa Bani Tamim yang hendak sowan Rasul pada kajian awal surah Al-Hujurat. Di antara kelompok Bani Tamim ini ada yang menghina para sahabat yang miskin. Jadi seperti ada namanya Ammar, sahabat Ammar miskin. Ada Khabbab miskin, Ibnu Fuhairah miskin, Bilal bin Rabah miskin, Suhyab, Salman, Salim, Maula Abi Khudzaifah dan lain banyak miskin. Rata-rata sahabat muhajir, sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, secara ekonomi miskin. Karena apa? Karena kekayaan mereka, usaha mereka, rumahnya ditinggal di Mekah, nggak dibawa. Yang dibawa hanya sebatas yang mampu dibawa. Sehingga ketika di Madinah
ya memang keadaan miskin, dan itu dihina. Ya, ada penghinaan dari kaum Bani Tamim. Pada awal kajian surah ini itu kan diceritakan Bani Tamim ini panggil-panggil Nabi dengan suara yang keras kan begitu. Termasuk diantaranya ketika pada saat itu mereka menghina para sahabat yang miskin. Maka turun ayat ini, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jadi kecenderungannya orang yang menghina itu merasa dirinya hebat. Dalam hal ini dia merasa kaya sehingga akan menghina yang miskin. Ada kesombongan di situ. Ada versi lain, ya. Versi lain itu yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Sabit bin Qais bin Shammas, di mana ada seorang laki-laki yang menghina sahabat Sabit bin Qais ini dengan menghina ibunya, di mana ibunya itu ada pada masa jahiliyah. Ibunya itu dihina oleh seorang laki-laki ketika kondisi jahiliyah. Tidak dijelaskan apa penghinaan yang dimaksud pada riwayat ini. Yang gara-gara itu Sabit bin Qais ini merasa malu karena apa yang disampaikan itu merupakan merendahkan dirinya dengan cara menceritakan aib dari ibundanya. Turunlah ayat ini, ya la yaskhar qaumun min qaumin. Banyak versi di berbagai tafsir itu bisa kita temukan berbagai riwayat yang menjelaskan sebab turun ayat ini. Ada yang menyebutkan berkaitan dengan Ikrimah. Ikrimah ini putra dari Abu Jahal. Betul. Luar biasa dengan ini. Aktif juga ini. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini kan di epustuli Allah kan, epustuli dari Maturun. Dalam ayat Tabat yada Abi Lahab min Abu Lahab. Epustuli. Namanya Ikrimah. Ikrimah ini menjadi sahabat Rasul yang sangat setia. Kan sepupu Rasul. Nah, kadang Ikrimah ini oleh yang lain dicemooh, dicela. Ini anaknya Fir'aun saat itu, Fir'aun pada masa Nabi. Turunlah ayat ini. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang sebab turun ayat ini, tapi prinsipnya kembali pada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibarat pesan yang bisa diambil dari satu ayat itu didasarkan kepada keumuman lafaznya, tidak didasarkan kepada kekhususan sebabnya. Siapapun yang menyebab ayat ini, tapi ayatnya umum, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum menghina, merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang dihina itu lebih baik dibandingkan dengan yang menghina. Jadi zaman medsos sekarang ini sangat penting untuk kembali digalakan. Kadang netizen ini asal, jadi asal jemplak, tidak jadi hate speech kalau bahasa Inggrisnya. Jadi penuturan yang panas, penuturan yang pedas gitu ya. Banyak kan terjadi. Ini kembali harus kenapa? Karena ini menjadi fondasi ketertiban di masyarakat.
Kalau kita menginginkan hadirnya masyarakat madani, masyarakat yang sama seperti pada saat Rasulullah membina masyarakat Madinah, maka Quran surah Al-Hujurat ini kembali digalakkan. Satu di antaranya adalah, ayo janganlah sampai kita merendahkan orang lain, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari diri kita. Kalau dalam sebuah hadis yang populer, innallaha la yamduru, mana hadisnya, ila ajsamikum, ada hadis yang terkenal, sungguhnya Allah tidak melihat kepada jisimnya atau fisik kalian, wa ila suwarikum wa amwalikum, juga tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan perbuatan kalian. Saya sempat menyampaikan kepada dengan betapa luar biasanya penghormatan Allah kepada Luqman yang kemudian diberi gelar dengan Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Luqman ini secara fisik orang hitam kerabu, ini hitam megah, ya. Kalau orang Madura ada titik gula, maka dalam tipe manis ini. Tiba di putih ini hitam legam, ini kasar, rambutnya keker, tak menabi capung angin, tak masuk angin, ribu, tangannya kasar karena dia pekerjaannya mencari kayu bakar, dari kayu tentu kasar, tapi Allah muliakan Luqman sedemikian rupa. Fisiknya bukan orang kaya, fisiknya jelek bukan orang kaya, rupanya jelek, kulitnya tidak ada menariknya untuk ukuran kita, ya. Tapi Allah muliakan karena hati dan perbuatannya amat sangat mulia. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal-hal seperti ini. Baik, jadi zaman medsos ini harus kita kampanyekan. Kemudian lanjutan ayatnya, Bapak Ibu rahimakumullah, wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ini yang menarik. Jadi Bapak Ibu, ini kalau panjenengan baca Al-Quran, ketika khitab itu diarahkan pada laki-laki, maka sesungguhnya perempuan sudah masuk di dalamnya, tidak perlu diulang. Seringkali Allah mencukupkan dengan memerintahkan berlaki-laki atau melarang berlaki-laki. Jadi tidak ada diulang untuk memerintahkan perempuan, tidak diulang melarang perempuan, cukup melarang laki-laki, tapi sesungguhnya perempuan masuk dalam larangan itu. Kalau bukan laki-laki, laki-laki juga masuk dalam perintah itu. Perempuan juga masuk perintah itu. Jadi aqimus sholat itu kan laki-laki, dirikanlah oleh kalian laki-laki sholat, tapi sesungguhnya perempuan juga wajib sholat. Jangan menghindar, karena itu memang bala Al-Quran. Jadi cuma di antara yang khusus itu yang berbeda dengan ayat ini, ketika Allah juga menyatakan wala nisaun min nisa'i, janganlah perempuan menghina perempuan yang lain. Itu luar biasa. Berarti ada perhatian betul terhadap penghinaan, merendahkan orang ini bukan hanya dilarang untuk laki-laki, perempuan pun digunakan.
Padahal sungguhnya cukup ketika Allah katakan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, itu sudah mencakup laki-laki maupun perempuan. Cukup sudah ini. Tidak perlu diulang dengan wala nisa'um min nisa'in. Tidak perlu diulang, itu mesti seandainya diulang pun cukup. Tapi kenapa diulang? Nah ini kata Wahbah Zuhaili, ini menunjukkan bahwa Allah begitu perhatian betul terhadap masalah ini. Jadi kalau kita ingin hidup di masyarakat ini menjadi harmonis, menjadi damai, tenang, tertib, satu kuncinya adalah jaga jangan sampai kita merendahkan orang lain. Andaikan pun mungkin orang itu salah, itu gak perlu direndahkan. Yang namanya orang kan mungkin salah, kan gitu. Orang kan tidak selamanya benar. Andaikan pun dia salah, perbuatan yang salah, itu bukan berarti direndahkan, tapi justru kita rangkul dia untuk menjadi benar. Jadi kalau mau bisa mengubah orang tanpa perlu memalukan, itu yang lebih baik. Orang itu ketika dihina meskipun salah, dia akan mesti melawan. Pasti melawan. Dipermalukan. Dan ternyata kan orang kadang mempermalukan orang biar jerah, nggak bisa. Itu bukan strategi yang gitu. Ketika orang dipermalukan, dia akan melawan. Itu manusia. Jadi orang salah pun jangan dipermalukan. Kita ajak. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak, dengan nasihat yang baik. Itu tujuan Tuhan. Yang kedua, di samping karena perhatian Allah terhadap pentingnya jangan sampai merendahkan orang lain, ini menunjukkan sisi keperempuan. Rata-rata perempuan ini, ibu-ibu ini gampang menghina, gampang mencela, gampang. Jadi yang paling sering, karena saya juga menjadi pengasuh beberapa pengajian perempuan, di rumah ada tiga majelis pengasuh perempuan. Itu kan rata-rata diberi suguhan. Itu bukan bersyukur itu. Pasti ada aja yang mencari salahnya itu. Kurang ini tak. Setelah pulang itu yang cerita sambil jalan itu, kurang sedar loh. Apapun yang berbuat saya cerita itu kan. Kalau apa enggak dikasih sudah dimakan sih selesai. Kan? Perempuan ada saja yang menjadikan masalah itu. Masalah. Jadi coba ibu-ibu yang hadir ini, coba mungkin saya salah, tapi saya sering mendapati itu. Panjenengan coba ngajak istri ke undangan, ke resepsi, misalkan. Itu. Komentar paling awal itu, cinta pada ya gitu kan. Ada anggota syukur dari dikasih. Itu. Jadi perempuan itu memang gampang sekali. Yang kemungkinan memang perempuan gampang juga tersinggung, gitu. Gampang terbawa perasaan. Makanya Allah memulai dengan kata wala nisa'un min nisa'in. Jangan juga perempuan menghina perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Ini ada yang mengatakan khusus potongan ayat ini turun berkaitan dengan salah satu istri Nabi. Jadi apa itu yang berasal dari orang Yahudi, Sofia ya kalau salah. Dia diolok-olok, orang Yahudi. Lapor Rasul saya kok diolok-olok gitu. Kamu kok gak jawab? Orang tuaku Nabi Musa, pamandaku adalah
Nabi Harun, suamiku Muhammad. Ini kok nggak jawab aja ini. Jawabnya kan bagus itu. Karena dia orang Yahudi tapi keturunannya dari Nabi Musa. Dari Musa ada saudaranya namanya Harun, diperistri oleh Nabi Muhammad. Itu ini makna dari asa ayyakunna khairam minhum. Jadi turun ada yang katakan turun berkaitan dengan nisa min nisa'in, turun berkaitan dengan salah seorang istri Rasul yang awalnya dari dia orang Yahudi. Nah, pendek kata para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah bahwa penting kita kembali mengkampanyekan, ayo jangan sampai merendahkan orang lain. Dengan apa? Dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan isyarat. Kalau zaman sekarang ditambah dengan tulisan atau meme, gambar yang diupload di media sosial. Kalau dulu mungkin nggak dikenal, jadi sekarang luar biasa. Jadi pertengkaran itu tidak di dunia nyata, tapi di dunia di medsos ya. Di dunia antah berantah, bertengkarnya luar biasa. Nah, ini menjadi pondasi bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang harmonis di tengah-tengah kehidupan kita, insyaallah. Kemudian perintah Allah yang berikutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ada yang menyatakan Bapak Ibu rahimakumullah, potongan ayat ini sesungguhnya bagian dari la yaskhar qaumun min qaumin. Apa maknanya? Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian menyebarkan aib orang lain. Jadi la tu'ibu fatu'abu. Janganlah kalian menyebarkan. Kalau kalian menyebarkan fatu'abu, maka pasti akan disebarkan juga. Jadi tradisi ini sekarang mulai agak luntur, Bapak. Kita kadang nggak mampu untuk memegang rahasia aib orang lain, nggak mampu. Itu banyak kalau dengan ngaji kitab hikam itu banyak. Ada orang yang masuk Islam, masuk surga, ya, hanya karena kentut perempuan, kentut perempuan. Jadi ada orang perempuan, dia seorang musuhnya ulama, datang kepada dia mau sowan. Ketika di hadapannya ngentut dia perempuan ini, ngentutnya keras. Kan pasti malu lah perempuan. Tapi perempuan laki-laki juga malu kan di depan seorang kiai misalkan, malu. Tapi sang kiai ini sejak saat itu dia pura-pura tuli. Justru ini yang diterima oleh Allah. Justru gara-gara ini dia dimasukkan surganya Allah. Sampai akhir hayatnya dia mentulikan diri, khawatir nanti si perempuan itu tahu bahwa dia hanya pura-pura tuli. Untuk menjaga rahasia aib satu orang perempuan, sampai terus pura-pura tuli sampai wafatnya. Sampai demikian memegang apa, jangan sampai orang lain merasa terhina. Nah, jadi kata-kata wala talmizu anfusakum ini, janganlah kalian menyebarkan aib orang lain, karena nanti kalau menyebarkan pasti akan disebarkan juga aib kalian. Jadi ta'ibu tu'abu. Itu sudah kaidahnya begitu. Kalau kalian sebarkan, pasti sebarkan. Pasti akan dicari itu. Sepandai-pandai tupai menangkap, pasti jatuh juga kan gitu. Sehebat-hebatnya orang, pasti ada sisi aibnya. Akan dicari terus. Tapi sebaliknya kalau kita mampu menyimpan aib orang lain, orang juga akan menyimpan aib kita.
Ini sikap kita. Sementara kalau kita dicaci, sebaliknya semestinya. Kalau dicaci orang, kata Sufi itu, bersyukur pada Allah. Kalau dicaci, bersyukur pada Allah. Bersyukurnya kenapa? Ya, pertama, nanti kita akan dihadiahi pahalanya dia. Kalau dia tidak punya pahala, dosa kita akan dipikulkan padanya, kan begitu. Tapi setidaknya bersyukur pada Allah itu karena boleh jadi Allah masih menutupi aib kita yang lain. Alhamdulillah ya Allah, aib saya cuma diketahui itu, padahal banyak aib saya. Panjenengan masih tutupi ya Allah. Kalau panjenengan buka hijab saya dibuka, panjenengan tidak mau hadir ke sini. Tidak mau. Apa mau? Nak gini akhirnya Allah. Allah ngari. Kena lagi. Kita kan. Jadi kita dianggap baik orang itu mungkin karena Allah masih menutupi aib kita. Anggap dengan Nabi ngaji kitab taklim kan itu, seorang murid itu untuk sering berdoa pada Allah, Allahumma stur ayubi ustadi. Ya Allah, tutupi aib guruku. Kenapa? Ketika aib gurunya terlihat, maka murid itu dia mulai enggak, jangankan kepada orang yang sudah dia enggan, apalagi menerima ilmunya kan gitu. Jadi guru itu juga manusia yang pasti ada salahnya, makanya berdoalah. Kata taklim itu, doakanlah gurumu agar aibnya ditutupi. Kenapa? Agar ilmunya bisa diterima oleh sang murid. Kalau enggak ya banyak kan kasus-kasus dai-dai kondang gara-gara satu aib kemudian habis jamaahnya, ya kan? Banyak itu. Jadi ada sebagian yang katakan bahwa menyebar aib itu bagian dari kalimat la yaskhar qaumun min qaumin. Wa la tanabazu bil alqab. Jadi ini janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan jelek. Jadi tanabus itu memanggil dengan panggilan jelek. Ini lebih menjadi lakop, dibuat lakop, dibuat julukan. Julukannya dipakai yang jelek gitu. Jadi kalau ada teman kita di kelas suka tidur hari Seninungan, sampai sudah lama bisa ada reunian, sebut lagi itu, wah Seninungan kelas wah. Pakailah julukan-julukan yang baik ya. Jadi misalkan Abu Bakar oleh Nabi diberi gelar Abu Bakrin, itu julukan juga, lengkap juga, karena Nabi menikahi putrinya yang perawat, Siti Aisyah. Tapi diberikan tambahan gelar As-Siddiq. Umar diberikan tambahan Al-Faruq. Utsman diberikan tambahan Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Karena Utsman itu dinikahkan oleh Nabi dengan dua putrinya. Luar biasa Utsman ini. Cek kartun dari Kanjeng Nabi Utsman ini. Melarat saya oleh hati-hati. Meninggal satunya pergi boleh alih ini. Ya kami boleh. Din cek coba. Kalau Sayyidina Ali dengan Abu Turab, bapaknya Turab, debu, karena dia yang menggantikan Nabi ketika Nabi mau hijrah, yang kemudian Nabi mengambil debu, membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun. Tiupkan ke debu, tidur semua orang yang mau
Apa membunuh Nabi itu? Ya. Praktekkan nanti. Coba. Kita dengan interview. Sementara yang bersedia untuk seperti itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dikenang oleh Nabi keberanian Ali itu dengan memberikan gelar Abu Turab. Banyak sahabat yang memberikan gelar Nabi dengan gelar baik. Nah, kita jangan sampai justru malah memberikan lakop panggilan jelek. Tanabus itu memberikan lakop panggilan jelek. Kadang yang terus biasa kita seperti itu ada biasa kita itu nggak biasa. Padahal nggak ada orang yang senang dipanggil dengan begitu. Nggak ada. Mau senang lagi nggak itu wali gitu. Atau orang saya nyaman dengan dihina juga bisa wali atau memang tidak punya akal ini. Dan nyaman dipanggil dengan panggilan menghina. Nah, tak oning napa. Nyaman bakul ombu ini. Tak oning napa. Nah, 3 hal. Sukhriyah, kemudian al-lamzu, mengumbar yang lain, kemudian tanabus, memanggil dengan panggilan jelek. Itu kunci terciptanya masyarakat yang harmonis. Lanjut ayatnya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini bacaannya, kalau tulisannya bi'sal ismu, sejelek-jeleknya nama al-fusuq adalah kefasikan. Memberikan nama, fasik, kafir, padahal sudah beriman, ba'dal iman, setelah iman. Bacaannya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oh ini, pas baca bi'salismul, lebih maksud sebab paham. Nah, hamzah wasal. Jadi al-ismu itu anya itu hamzah wasal. Al pada al-ismu. Kalau hamzah wasal gak dintos, ketika di tengah kalimat itu tidak dibaca, nggak dianggap. Misalkan Ar-Rahman, kalau di awal dibaca Ar-Rahman, tapi dilanjutkan dari awal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Al-ana nggak dibaca, karena itu hamzah wasl. Juga ada ismun nggak ditos, hamzahnya juga hamzah wasl. Juga kenapa dibaca bi'sani? Sehingga nanti ketemu bi'sa, hamzah pertama tidak dianggap, al-ismu lamnya sukun, i-nya ismu hamzah wasal gak dibaca lagi, kemudian sin sukun, ketemu lam sukun dengan sin sukun, bi'sas, ketemu lam sukun dengan sin sukun. Kalau ada 2 sukun bertemu, kaidah tarbiahnya idal taqassakinani faharrid ma sabaqa. Kalau ada 2 sukun ketemu, maka harokati huruf yang pertama. Sehingga asalnya bisa lam sukun sin sukun, maka lamnya diharokati. Harokat apa yang dipakai? Tradisi Arab yang paling gampang adalah harokat kasar, karena dianggap paling ringan bacanya. Menjadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Banyak yang kayak gitu. Kadang paling sering melalui puasa Ramadan, karena rakaat kedua sering baca surat Al-Ikhlas. Kalau disambung itu hati-hati. Jadi kul huwallahu ahadun lillah.
Kenapa? Karena itu bertemu dua sukun itu. Ahadun itu sukun, tanwin itu pengganti dari nun mati, nun sukun. Ada du nun sukun bertemu dengan al, a-nya itu apa? Hamzah wasl. Kadang cepat tapi nggak tepat. Cepat boleh tapi tepat. Jadi kul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga yang di Fatihah yang sering saya salah apa? Yang ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas. Karena ihdina hamzahnya itu hamzah wasal. Kalau di tengah dia enggak diperhitungkan, enggak dibaca. Nasta'inu dinas siratal mustaqim. Kembali pada kajian tafsir ini. Jadi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Di antara sekian banyak yang cara merendahkan orang lain, kemudian mengumbar aib orang lain, memanggil dengan panggilan yang menampakkan sesuatu yang hina. Itu yang terhina itu adalah ketika kita memberikan panggilan kefasikan ba'dal iman setelah dia beriman. Jadi panggil ya fasik, pengkaper, padahal dia sudah Islam. Fasik, padahal dia sudah Islam. Itu paling buruk panggilan. Paling ketika sudah menyatakan keislaman, tidak boleh lagi kita kenakan pada orang itu tentang kefasikan dan kekufuran. Karena itu dia dianggap paling buruknya menghina orang lain. Pahami ini? Pahami. Mana ba'dal iman itu berapa? Maka dibaca ba'dal iman. Aneh. Tajwidnya nggak ingat tajwidnya. Ba'dal iman itu kenapa nggak dibaca ba'dal iman? Padahal bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Ba'dal iman maka dibaca ba'dal iman. Karena kata iman hamzahnya itu bukan hamzah wasal, bukan. Itu hamzah qata, memang hamzah asli. Jadi tetap dibaca meskipun di tengah kalimat. Nyanyi tajwid ini. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat masih aja seperti itu, fa ulaika humul zalimun, maka orang itu adalah orang-orang yang berlaku zalim. Tidak akan pernah masuk surga sebelum yang dizalimi itu halal, menyatakan halal dengan kezalimannya. Jadi penting ini disampaikan, dikampanyekan. Kalau sekarang secara tatap muka mungkin jarang, karena pergaulan mungkin pakai HP. Nah, kadang di grup-grup itu aja, itu begitu mudahnya kita merendahkan kawan kita di grup. Maunya bergurau, tapi ketika gurau itu merendahkan dan disampaikan secara umum, itu masuk bagian dari larangan pada ayat ini. Jadi kalau gurau berdua mungkin nggak terlalu, karena dia nggak akan biasa, mungkin karena roconya nih, maksud roco waduhan kerja waduhan mungkin biasa. Tidak, tapi itu kalau bisa jangan bergurau dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Lanjut cukup nih. Cukup ini. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.